Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang kalian tahu, bahwa bumi kita ini masih diserang wabah mematikan COVID-19. Virus ini berasal dari salah satu kota di negara Cina, yaitu kota Wuhan. Investigasi tentang asal mula virus corona penyebab COVID-19 yang dilakukan oleh tim gabungan WHO, Badan Kesehatan Dunia, dengan Cina akhirnya membuahkan hasil. Namun, temuan asal mula virus corona penyebab COVID-19 tersebut masih berupa sejumlah kemungkinan. Berikut ini adalah sejumlah kemungkinan asal-usul virus COVID-19 berdasarkan hasil penelitian WHO dan juga Cina. Yang pertama, virus corona berasal dari kelelawar. Daftar teratas adalah penularan dari kelelawar. Peneliti menemukan seekor kelelawar yang terinfeksi COVID-19. Hal ini didukung oleh kebiasaan masyarakat mengkonsumsi kelelawar secara mentah. Karena tidak ada proses pemasakan, maka virus tersebut tidak akan mati dan masuk ke dalam tubuh manusia dan akhirnya manusia terinfeksi oleh COVID-19. Yang kedua adalah pasar makanan laut Wuhan. Laporan ini tidak meyakinkan apakah wabah dimulai di pasar makanan laut Wuhan yang memiliki salah satu kelompok kasus paling awal pada Desember 2019. Penemuan kasus lain sebelum wabah pasar Yunnan menunjukkan kemungkinan wabah telah terjadi di tempat lain. Yang ketiga adalah kebocoran laboratorium Wuhan. Laporan itu juga menepis kemungkinan virus melarikan diri dari laboratorium di Wuhan. Sebuah teori spekulatif yang diungkapkan salah satu mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa bisa jadi virus tersebut melarikan diri dari laboratorium Wuhan. Tetapi, hal ini hanyalah kemungkinan kecil, karena sebuah laboratorium memiliki keamanan yang sangat ketat dan tidak mungkin virus dengan mudah keluar dari laboratorium tersebut. Dari laporan penelitian di atas, masih belum jelas asal-usul dari COVID-19. Di sisi lain, COVID-19 terus menjalar ke seluruh dunia. Beberapa negara kewalahan dengan angka COVID-19 yang terus meningkat. Hingga pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada 2 pasien dalam kasus pertama COVID-19 di tanah air. Yang pertama seorang perempuan berusia 31 tahun bernama Sita Tia Sutami dan ibunya berusia 64 tahun bernama Maria Dharma Ningsih. Kedua pasien tersebut merupakan warga Depok, Jawa Barat. Pengumuman kasus pertama COVID-19 itu disampaikan oleh Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Berikut ini adalah kronologi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 2020, Sita, pasien pertama, mendatangi sebuah klub dansa di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Di sana, Sita melakukan kontak cukup dekat dengan seorang warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia. Sita diduga tertular virus corona dari warga negara Jepang tersebut karena warga negara Jepang tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah meninggalkan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 16 Februari 2020, 2 hari berselang setelah menghadiri pesta dansa, Sita mulai merasakan gejala COVID-19, seperti batuk dan demam. Dia kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit mitra keluarga di Depok. Sita pun sempat tak didiagnosis COVID-19. Lalu dokter memperbolehkannya pulang dan dia kemudian dirawat intens oleh ibunya.
Maria yang merupakan pasien kedua COVID-19 di Indonesia. Maria, sang ibu yang merawatnya, justru ikut tertular dan merasakan gejala batuk dan juga demam. Tanggal 26 Februari 2020, Sita dan juga ibunya memutuskan kembali ke rumah sakit karena kondisinya tak kunjung sembuh. Mereka kemudian meminta untuk dirawat inap di rumah sakit. Keduanya pun dirawat inap di RS Mitra Medika, Depok. 28 Februari 2020, Sita mendapatkan kabar bahwa warga negara Jepang yang melakukan kontak erat dengannya di klub dansa dinyatakan positif COVID-19. Sita dan Maria langsung melaporkan informasi tersebut ke petugas RS Mitra Keluarga. Keduanya pun langsung dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Suroso, Jakarta Utara. 1 Maret 2020, Sita dan Maria menjalani tes COVID-19 di RSPI. Keduanya pun dinyatakan positif COVID-19. Mereka langsung menjalani perawatan intensif di ruang khusus pasien COVID-19 di RSPI. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan yang kala itu dijabat oleh Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama COVID-19 di tanah air. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Pak Jokowi menyampaikan tim Kemenkes langsung melakukan penelusuran aktivitas pasien 1 dan 2. Rumah pasien 1 dan 2 di daerah Depok, Jawa Barat kemudian diisolasi. 3-8 Maret 2020. Pemerintah lalu mendapatkan 80 pengunjung yang berada di restoran yang sama dengan pasien 1 pada 14 Februari 2020. Setelah dilakukan screening, ada 20 orang yang diminta untuk pendalaman dan dicari tahu seberapa dekat kontak yang dilakukan dengan pasien 1 dan 2. Hasilnya ada 7 orang yang harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di RSPI, ada 3 pasien yang dinyatakan COVID-19, yaitu pasien 3, 4, dan 5. Sementara itu, pasien 6 tidak terkait dengan klaster klub dansa di Jakarta. Pasien 6 adalah awak kapal pesiar Diamond Princess yang sebelumnya menjadi salah satu lokasi penyebaran COVID-19. Mulai dari kasus pertama itulah, jumlah positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Peningkatan kasus di Indonesia disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pandemi COVID-19. Sehingga kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan 3M, yaitu memakai masker, dan yang kedua adalah mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Saat ini pemerintah gencar melakukan sosialisasi 3M. Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi vaksin di Indonesia. Kami semua berharap agar COVID-19 cepat hilang dan Indonesia, dunia segera membaik. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.